Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai soket programming, TCP, dan UDP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizal Kurniawan dan saya akan menjelaskan mengenai TCP. Dan ada teman saya, Agung Ramadhani, akan menjelaskan UDP. Yang pertama, saya akan menjelaskan TCP dulu. Jadi, TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. Nah, TCP ini merupakan protokol yang berada di lapisan transport. TCP memiliki karakteristik sebanyak 5, yaitu yang pertama ada reliable, di mana data ditransfer ke tujuannya dalam suatu urutan seperti ketika dikirim. Kemudian yang kedua ada full duplex, di mana untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri dari dua buah jalur, yaitu jalur masuk dan jalur keluar. Dan yang ketiga, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi. Intinya itu mengirimkan paket secara one-to-one. Kemudian yang keempat, memiliki layanan flow control, di mana TCP mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirim, yang secara terus-menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan dalam satu waktu. Kemudian yang terakhir ada connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Untuk cara kerjanya, dari TCP yang pertama, datagram dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth di mana data tersebut akan dikirimkan. Untuk kedua, pada lapisan TCP, data kemudian dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Misalnya, cara mengarahkan data tersebut ke tujuannya dan cara merangkai kembali ke bagian-bagian data tersebut jika sudah sampai pada tujuannya. Kemudian yang ketiga, setelah datagram dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut dikirim kepada lapisan IP. Dan kemudian IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan headernya sendiri. Kemudian IP mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Pada komputer penerima melakukan proses penghitungan. Komputer penerima akan menghitung checksum yang sama dengan data yang diterima. Jika perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman, dan datagram tersebut akan dikirimkan kembali. Berikut adalah manajemen koneksi dari TCP. Sebelah kiri adalah proses akan menghubungkan, dan di sebelah kanan adalah proses ketika penghubungan dan selesai terhubung. Langsung dilanjutkan. Berikut ini interaksi antara klien dengan server. Untuk lebih jelasnya akan langsung saya demokan saja. Sebelum kita demokan, kita akan menjelaskan kodenya dulu. Pada TCP server, yang pertama kita harus mengimport modul soket. Kemudian kita membuat objek soket, yaitu server soket. Kita menggunakan AF-INET. Nah, di mana ini supaya server soket ini menggunakan IPv4. Dan kita juga menggunakan sock stream supaya server soket ini menggunakan protokol TCP. Setelah itu server akan mengeprint socket created. Kemudian kita harus menginisialisasi port dan server host. Hostnya yaitu 127.0.0.1 dan portnya yaitu 45678. Kemudian kita melakukan binding soket. Jadi binding ini adalah mengikat host dan port supaya menjadi milik server soketnya sendiri. Kemudian server akan mengeprint server connect to host. Hostnya yaitu 100 ini. Nah, kemudian untuk kode ini yaitu untuk server menerima pesan dan mengirim pesan. Jadi setelah ini terconnect, maka server akan menunggu koneksi dari klien. Kemudian klien soket dengan server soket akan berusaha terhubung. Kalau sudah terhubung, maka klien connected from address. Address-nya ini adalah
hostnya. Kemudian pada saat ini adalah eh, kode untuk menerima pesan dari klien. Jadi nanti pesan yang dikirimkan klien akan ditulis di sini. Kemudian kemudian server akan membalas pesan tersebut dengan ini, hey klien. Untuk TCP kliennya, yang pertama kita mengimport modul socket. Kemudian kita membuat objek socket, yaitu client socket, di mana sama seperti tadi kita menggunakan AFINet dan socket stream dan sock stream. Kemudian klien akan menghubungkan terhadap server dengan IP dan port yang sama. Apabila sudah terhubung, maka akan mengirim pesan ke server dengan pesan hey server, I'm client 1. Pesan ini akan tertampil di sini. Kemudian klien juga dapat mengirim pesan sesuai dengan keinginan. Jadi nanti kita akan menginputkan Y. Apabila kita menginputkan Y, maka kita dapat mengisi pesan yang kita inginkan. Nanti pesannya ditulis di sini. Nah, pesannya itu nanti akan diterima server dan akan ditulis di sini. Apabila kita tidak mengirimkan pesan lagi, kita bisa input selain Y, misalkan N. Nanti akan terjadi break dan server socket akan terclose. Langsung saja kita run. Jadi untuk runnya kita buka CMD dulu. Yang pertama kita akan menyalakan server dengan mengetik Python, nama file server.py. Nah, di sini server telah membuat soket dan server terhubung ke IP 127.0.0.1. Nah, sekarang ini server sedang menunggu koneksi dari klien. Kemudian kita akan menyalakan kliennya dengan cara Python, nama klien, nama file klien, .py. Apabila terjadi error seperti ini, kita ulangi karena memang kadang error. Kita nyalakan server lagi. Nah, sekarang sudah bisa. Klien akan ini want to send more data to set server. Kita klik Y, maka kita akan menemukan pesannya. Misalkan pesannya dulu nama saya sendiri dan name sekaligus. Nah, di sini ketika sudah terhubung, maka klien akan menerima hey server I'm client 1. Kemudian klien mengirim pesan lagi, yaitu nama saya, dan tertulis di sini. Misalkan klien 2 juga akan terhubung, maka kita harus memutus koneksi dulu. Sekarang kita nyalakan klien 2. Jika terjadi error lagi, kita bisa menutupnya dan memulai ulang.
Kita langsung menyalakan client 2. Nah, di sini bisa, misalkan kita akan mengirimkan pada kita mengklik Y, kemudian untuk pesannya misal nama teman saya. Jadi setelah klien terhubung, maka klien akan langsung mengirimkan pesan, "Hai server, I am client 2." Kemudian klien ingin mengirim pesan lagi dengan pesannya, yaitu ini, nama dan NIM-nya. Kemudian setelah di enter, maka di server akan tertulis pesannya. Server juga akan memberikan pesan balasan, yaitu ini, dari klien. Jika sudah tidak mengirim pesan, jika ingin mengirim pesan lagi, kita bisa mencet Y lagi. Kemudian muncul pesannya nama saya. Itu. Di sini juga akan tertampil lagi nama saya. Pesan yang kedua. Jika sudah tidak perlu, kita bisa klik end, dan server akan terputus dengan klien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai TCP. Kemudian untuk UDP akan dijelaskan oleh Agung Ramadhani. Agung, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Saudara Rizal. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah share screen saya sudah masuk? Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UDP. Yang pertama, definisi UDP. UDP merupakan akronim dari User Datagram Protocol, yang masih bagian dari Internet Protocol. UDP digunakan untuk komunikasi sederhana semacam DNS, NTP, DHCP, dan RIP. UDP merupakan transport layer yang tidak handal, unreliable, atau connectionless, dan dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi soket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa diagram. Selanjutnya ada karakteristik dari UDP. Berikut merupakan karakteristiknya. Yang pertama, protokol yang ringan. Selanjutnya, transmisi broadcast. Selanjutnya, UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering. Dan yang terakhir, UDP tidak menyediakan mekanisme segmentasi data. Cara kerja UDP. Yang pertama, paket berisi klien, port, dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Selanjutnya, paket isi port klien dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Yang ketiga, paket asli mempunyai port tujuan, sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP klien. Yang keempat, UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Yang kelima, karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragmen data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harusnya memfragmennya. Yang keenam, ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragmen tiap data yang masuk. Yang ketujuh, poin 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Berikut merupakan interaksi antara klien dan server pada UDP. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya langsung pada demo programnya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan demo programnya. Di sini saya sudah membuat dua file, yaitu file udp server.py dan file udp client.py. File udp server.py ini merupakan kode program server untuk udp socket programming. Yang pertama, kita harus mengimport modul soketnya. Selanjutnya, membuat objek soket. Objek soket yang dibuat ini merupakan server UDP-nya. Nah, di sini ada AF inet yang berguna untuk menunjukkan bahwasannya si server UDP tadi dia akan menggunakan IPv4. Nah, di sini kita menggunakan soket digram. Yang mana soket digram ini merupakan protokol dari UDP. Nah, ketika si objek tadi sudah dibuat, maka akan ditampilkan ke layar print server socket created. Selanjutnya, di sini ada inisialisasi port dan IP server. Ini merupakan port, kita inisialisasi, dan ini merupakan host. Host ini merupakan IP dari si servernya. Nah, selanjutnya ada proses binding. Apa itu proses binding? Proses binding ini merupakan proses pengikatan IP atau host dan port ke server UDP-nya. Jadi kita menggunakan si fungsi bin ini. Nanti hostnya yang ini, host yang ini, dan portnya itu port yang 34567 akan di-cut ke server UDP untuk menunjukkan bahwasanya, oh ini merupakan port dari si server UDP dan ini merupakan IP dari si server UDP, seperti itu. Setelah proses binding terjadi, maka akan ditampilkan server connected to hostnya. Selanjutnya di sini ada buffer size, di sini ada message, MSG atau message itu merupakan pesan yang akan dikirim ke klien. Nantinya akan lebih dijelaskan di perulangan. Nah, di sini ada infinite perulangan untuk sending and receiving message. Jadi perulangan ini berguna untuk mengirimkan data ataupun menerima data dari kliennya. Ini disebut infinite loop karena proses loopingnya itu akan terus berjalan sampai si klien dan servernya itu berhenti berkomunikasi. Nah, di sini ada data ADDR server udp.readspeed from buffer size. Itu artinya si server UDP tadi akan menerima data dari si klien, begitu juga dengan address dari si kliennya. Setelah si server tadi menerima data atau pesan dari klien, maka pesan dari si klien tadi akan di-print. Nah, di sini selanjutnya akan mengirim balasan ke klien. Jadi nanti si server UDP tadi akan mengirimkan MSG ke kliennya. Caranya gimana? Dengan mengirimkannya itu mengencode si MSG. MSG itu yang ini menjadi UTF-8, artinya itu akan menjadi 8 bit, dan akan dikirimkan lewat address dari si kliennya. Selanjutnya di sini ada file udp client.py yang merupakan kode program klien untuk UDP socket programming. Pertama kali sama seperti server, kita akan mengimport modul dari soketnya. Selanjutnya kita akan membuat objek soket, di mana objek yang dibuat adalah objek dari kliennya. Di sini kita sama-sama menggunakan AF inet dan sock digram karena kita membuat klien untuk UDP. Setelah selesai, maka akan menampilkan bahwasannya socket created. Selanjutnya ada MSG. MSG ini apa? MSG ini merupakan pesan yang akan dikirim
atau data yang akan dikirim dari si klien ke server. Ada buffer size, selanjutnya ada looping, for X in MSJ akan mengirim pesan ke server. Di sini ada klien menggunakan send to. Nah, di sini si klien tadi ini akan mengirimkan encode dari si X ini kan looping dari si message. Jadi nanti artinya tuh setiap karakter yang ada pada message akan dikirimkan gitu, dikirimkan ke server. Nah, cara ngirimnya gimana? Cara ngirimnya itu menggunakan host atau IP dari si servernya dan port dari si servernya. Ini merupakan IP dan port dari si server. Selanjutnya, di sini ada data DDR klien UDP receive from buffer size. Nah, ini artinya itu nanti si klien akan menerima pesan dari si servernya gitu. Nah, setelah si klien tadi itu menerima pesan dari server, maka pesan dari si server tadi itu akan dicetak. Berikut merupakan perintah untuk mencetaknya. Nah, setelah proses komunikasi tadi itu selesai, maka si klien tadi ini akan di-close. Nah, di sini ada print by ini hanya berguna untuk menandakan bahwasanya percakapan antara klien dan server tadi itu telah selesai. Seperti itu. Langsung saja, di sini saya akan mendemokannya melalui CMD. Setelah kita masuk ke CMD, kita akan masuk ke folder di mana file server tadi disimpan. Nah, selanjutnya kita tinggal menjalankan servernya. Caranya dengan mengetik Python, nama file servernya, nah, di sini sudah ada soket created. Artinya bahwasannya soket dari si servernya tadi itu sudah dibuat. Dan server connected to IP yang ini. Nah, ini pada kode program itu dia adalah ini. Yang ini. Sama ini, soketnya udah dibuat gitu. Dia ngasih keterangan. Nah, di sini si soket server tadi ini dia itu akan terus menunggu sampai si klien memberikan pesan kepadanya. Makanya di sini tidak menampilkan apa-apa. Kita akan masuk ke folder di mana si file dari kliennya tadi itu disimpan. Selanjutnya kita tinggal menjalankannya. Kita tinggal menjalankannya. Maaf sebelumnya. Kita akan mencoba menjalankannya sekali lagi.
Nah, di sini sudah berjalan. Jadi tadi kan si server tadi itu dia nerima aja, menunggu, maksud saya, dia menunggu pesan dari si klien. Nah, selanjutnya ketika si klien tadi sudah dihidupkan dan mengirim pesan yang ini dari klien, "Hai, I am Agung Ramadhani, I love jaringan komputer," maka akan langsung dikirimkan ke si server. Maaf sebelumnya, sedikit ada gangguan jaringan. Apakah ini sudah masuk? Masuk. Baiklah, Lanjut aja. saya akan melanjutkan penjelasannya. Ketika si klien tadi sudah mengirimkan pesan, maka langsung tertulis pada si server, "Hai, I am Agung Ramadhani, I love Jarkom." Nah, setelah si server tadi menerima pesan ini, maka si server akan mengirimkan pesan balasan, yaitu ini, dia mengirimkan balasan ke klien. Dia akan mengirim si MSG, yaitu paket accepted. Buktinya dapat kita lihat pada si kliennya. Ternyata di sini server set paket accepted. Nah, di sini langsung menunjukkan by, artinya si klien tadi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan si servernya. Jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika dalam penyampaian kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf kepada teman-teman dan kepada Bapak dosen. Selanjutnya, kami akan menampilkan pembagian kerja dari kelompok kami. Pembagian kerja atau pembagian tugas pada kelompok kami yaitu Agung Ramadhani mengerjakan PPT UDP dan demo program UDP. Rizal Kurniawan mengerjakan PPT TCP dan demo program TCP. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.